Ya, saling menghujat. Yang ditanya duluan itu bukan kalian yang berbicara, tapi pengurus yayasan itu. Makanya ketat di sana gitu loh. Karena apa? Data alamat masing-masing pengurus ada sama negara. Jadi sebelum kami dipanggil oleh negara, ya mohon kiranya jangan mempersulit keadaan. Itulah kenapa JCC MMC itu ketat. Itu loh intinya ya. Makanya mari kita diskusi supaya menimbulkan toleransi agar negara kita ini tidak mengurusi hal-hal yang tidak penting. Akibat ulah kita yang arogan ingin mempertahankan akidah tapi dengan sembrono. Isi kepala kita ini diungkapkan dengan beradab, bukan dengan menghujat kepada siapapun. Gitu loh. Kenapa harus saling menghujat? Kalau ada liar lah, apalah segala macam lah. Gitu loh. Oke, hilangkan hal yang beginian. Nggak bisa menghidupkan suasana dan nggak bisa menimbulkan persahabatan. Kalau sekalian mau berselisih, ayo. Gitu loh, ayo kalau mau berselisih sekalian pakai fisik, datang ke kantor polisi atau di mana, tanda tangan di situ. Siapa yang lewat tidak akan, keluarganya tidak meminta pertanggungjawaban secara hukum. Saya mau itu. Tapi kalau hanya dengan bermain kata-kata, nah inilah keahlian-keahlian begini jangan dipakai di area ini gitu loh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga saja diskusi tadi membawa manfaat buat kita semua. Ini kita tutup dulu. Habis ini kita diskusi kembali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, mantap. Ya, habis ini bertanya dan pertanyaan itu saya kembalikan nanti ke orang yang bertanya. Ayo yang mau bertanya. Ada Pak Ustaz. Sebentar, kita bikin thumbnail baru. Atau mau tahu tunjukkan tema, Ginca? Gimana? Oh, boleh, silakan. Tafadol, syukron. Oh, bentar. Orientasi bertanya tentang wahyu yang diterima Yesus dengan yang diterima Nabi Muhammad temanya ya. Masih ada nggak gitu ya? Oke. Boleh. Itu temanya. Boleh. Sudah dibuka ini. Saya buka lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali season kedua di Yayasan Jojahidin Cakrawala Cemerlang pada siang hari ini. Ada Bro Ginca, Bro Ginting akan berdiskusi. Syarat berdiskusi di sini itu adalah beradab, saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh menghina personal, tidak boleh dilarang juga menghina sesembahan. Setiap yang berbicara itu tidak boleh provokasi dan berbicara harus ada data. Data inilah yang membuat suasana menjadi kondusif. Tapi kalau hanya asumsi liar, kalau hanya pendapat pribadi tidak ada datanya, tidak diperkenankan lah. Kenapa? Hanya menimbulkan kredit, bikin kacau dan saling membenci akar rumput jadinya. Kenapa? Setiap pembicara itu pasti ada yang mempercayai. Setiap pembicara itu pasti ada yang tidak percaya, ada yang pro dan kontra. Janganlah membuat orang-orang yang tidak ngerti terprovokasi dengan kita. Mari kita menjadi guru yang baik. Itu kira-kira. Topiknya hari ini adalah sebagaimana yang tadi disepakati oleh Ustadz Tata. Apa Ustadz? Silakan diulang. Ya, jadi Nabi Muhammad dan Yesus kan menerima wahyu. Nah, ini kemana nanti? Ini harus kita jelaskan ya, biar orang-orang itu tidak salah Nabi paham. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Yesus juga menerima wahyu. Wahyu yang mana kayak yang dimaksud? Ya, makanya gitu ya? diperdebatkan. Ya, oke. Wahyu mana kayak yang dimaksud? Mana wahyu itu ya, betul ya? Saya dulu ya. Ya, silakan. Oke. Jadi di dalam Islam itu Rasulullah ya dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu dari Allah. Nah, ya, Nabi Isa juga mengatakan seperti itu ya. Terus wahyu itu yang mana? Maka setiap wahyu-wahyu itu turun, firman-firman itu turun ya, yaitu firman-Nya Allah diberikan ajaran. Maka setiap Rasulullah menerima langsung disampaikan kepada umatnya. Umatnya menghafal. Makanya
surat-surat itu terbagi menjadi 3 nanti. Ada surat Makiyah, Madaniyah, ada Fis Safar. Nah, makanya kalau secara asbabun nuzul, surat-surat atau wahyu yang diterima oleh Rasulullah, di antaranya kalau pertama secara urutan Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Duha, Al-Insyirah, Al-Ashr, Al-Adiyat gitu ya. Sampai nanti An-Nasr. Atau ada yang mengatakan ayat yang terakhir itu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat yang terakhir. Karena memang hari ini telah kusempurnakan. Nah, kalau sudah sempurna, maka semua para nabi itu pasti tugasnya selesai. Nah, seperti itu. Ini dijaga mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, wahyu-wahyu itu atau ajaran yang Nabi Muhammad terima dari Allah itu sampai sekarang masih ada, masih utuh, bahkan dihafal jutaan orang. Nah, sekarang silakan Ginca, monggo. Ayo. Ya, makasih ya. Jadi kalau di kami itu wahyu khusus itu, kalau agama seberang sebenarnya masih di dalam tataran wahyu umum ya. Wahyu umum itu itulah yang didapatkan oleh baginda Nabi ya dari malaikat Jibril. Kalau di kita sudah masuk ke wahyu khusus sebenarnya. Wahyu khusus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang dinamakan Injil atau kabar baik itu. Jadi menariknya di kita itu, mungkin aku agak berbeda sedikit sama teman-teman Kristen yang umumnya ya. Jadi wahyu khusus itu sebenarnya sudah ada sebelum permulaan zaman. Ini menariknya di kita. Jadi kenapa aku percaya memilih Kristen? Karena aku udah yakin aku diselamatkan, aku udah dipilih gitu. Lepas apapun nanti perbuatanku di dunia, aku tanggung jawab di dunia gitu. Jadi nanti bisa dibuka itu di 2 Timotius 1 ayat 9 ya. Isinya kira-kira begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi perbuatan ini nanti aku terangin ya. Nanti agak melebar ini. Perbuatan ini nanti aku jelasin. Ada dia perbuatan baik dan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Allah ya. Aku teruskan dulu ya ayatnya ya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah. Nah ini, perhatiin ya. Ada penggunaan kata yang telah di sini. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini sudah dikaruniakan sebenarnya. Ya, melalui Yesus Kristus itu. Jadi keselamatan itu sudah ada di kita gitu, orang-orang yang dipilih itu. Jadi kita itu menyelamatkan kita, maksudnya orang-orang yang sudah dipilih gitu. Jadi proses perbuatan jahat itu kita langsung penghukumannya di bumi pada saat ini gitu. Jadi misalnya kamu membunuh, ya udah kamu dapat hukuman saat ini, kamu di penjara kayak, atau kamu kena karma di mana kayak gitu. Jadi udah nggak berlaku lagi nanti penghukuman itu di akhirat, udah nggak berlaku di kita. Karena nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua itu sudah langsung dihakimin di situ siapa yang diangkat. Nah, kalau di kita itu kan orang-orang yang percaya yang akan dibangkitkan lebih dahulu sebelum orang-orang yang nggak mati. Jadi pada saat nanti akhir zaman itu ada orang-orang yang nggak mati yang diangkat langsung. Proses pengangkatannya itu adalah setelah pengangkatan orang-orang yang mati lebih dulu yang percaya. Nah, ini berbedanya di kita. Kalau di kalian kan masih menimbang-nimbang masalah perbuatan, amal baik sama amal buruk. Nah, masih di situ kalian. Jadi kalau kami itu sudah masuk di wahyu khusus itu sendiri. Jadi ada juga perdebatan sedikit ya di antara sesama Kristen. Dia bilang, masih ada orang yang belum mendengar Injil segala macam. Aku bilang enggak sih. Karena kalau kita baca di Wahyu 14 ayat 6 itu jelas dibilang bahwa ada malaikat lain yang sudah memberitakan Injil lain di seluruh permukaan bumi gitu. Di semua bangsa. Jadi kondisinya saat ini umat manusia sebenarnya sudah dengar itu. Cuman banyak yang masih menutup diri. Itu makanya Yesus bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa milikku, muridku.
dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang jadi tugasnya kami saat ini gitu. Memantapkan mereka supaya bisa menerima wahyu khusus itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin Zuma sering tanya, loh mana keselamatan? Ya itu yang tadi, yang 2 Timotius 1 ayat 9. Kita sudah ditegasin, memang itu Rasul Paulus is oke. Ya, tapi ada penegasan di situ. Ya, kalau kita memang sudah dipilih sejak awalnya gitu. Itu mungkin pembukaan dulu dari aku ya, silakan. Kamu itu kemana-mana itu. Ini kan gini, tadi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saya jelaskan. Sampai sekarang ada. Nah sekarang segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti kan dia nerima dari mana ini? Kan dari Tuhannya kan? Allah ya kan? Allah Bapa. Karena kata Yesus, oleh Bapakku yang di surga kan gitu. Lalu dia mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ini Ginja. Yang saya tanyakan, kemana firman-firman yang Yesus terima itu? Siapa yang hafal dan bentuknya apa? Kalimatnya yang mana pertama? Kalau saya kan udah menjelaskan. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la. Kayak gitu. Kalau memang sudah hilang, nggak ada. Tinggal buku sejarah yang dikarang oleh Markus, Lukas, Yohanes. Apa seperti itu? Monggo silakan. Jangan loncat keselamatan. Kalau keselamatan nanti kamu tambah babak belur kamu. Ya, Ya. oke, good. Oke, Aku silakan. coba jawab ya. Ya, oke, good ya. Jadi begini, memang tadi Ustaz Tata bagus ya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka gitu kan. Memang iya betul. Dia mendapat firman itu, dia kan memang kita sepakat, dia utusan ya. Dia adalah firman Allah yang nuzul atau berinkarnasi menjadi manusia. Ya, kehendak Bapa lah yang dia lakuin, kira-kira begitu. Jadi sebelum berinkarnasi menjadi daging atau manusia itu, dia kan memang sudah ada sejak awalnya melalui firman-Nya itu gitu. Jadi disinilah konsep Trinitas itu. Kalau Ustaz Tata bilang loh, firman-Nya mana, wahyunya mana? Semua pengajaran dia itu, itulah wahyu itu. Bahkan sebelum dia nuzul menjadi manusia pun, firman Allah yang menjadi manusia itu, kan Allah sudah berfirman. Segala penciptaan kan lewat firman-Nya. Kira-kira begitu sih kalau pemahamannya. Segala firman yang kau sampaikan telah ku sampaikan. Nah, telah ku sampaikan berarti kan udah diterima. Ini yang mana? Kalau kami kan Al-Alaq, Mudassir, Mujammil kan jelas kan? Kalau kamu Ya, good. Yesus mengatakan itu kira-kira ada nggak? Yang mana yang disampaikan? Silakan. Oke, good. Jadi begini, kan tadi udah aku bilang kan, mulai dari proses penciptaan di awal, Trinitas itu sudah bekerja, Ustaz Tata. Allah Bapa itu konsep penciptaannya kan melalui firman. Jadilah terang maka jadi, kan begitu. Nah, itu sudah dirunut mulai dari awalnya gitu loh. Ya, gitu dia nuzul menjadi manusia. Semua ucapan dia firman itu, wahyu itu sendiri gitu. Kira-kira begitu konsep di kami sih, Ustaz Tata. Iya, berarti dia menerima wahyu itu udah ada sekarang ya. Yang mana isinya gitu ya? Semua yang ada di yang ada di kitab itu mulai jadi. Oke, kalau semuanya ada, kalau nabi-nabi kan menerima ajaran itu isinya perintah larangan. Nah, sekarang perintah dia menyembah siapa? Kalau Islam kan banyak ayat-ayatnya, tiada Tuhan selain Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Ya, wahai semua manusia, sembahlah Allah. Nah, gitu kan banyak. Nah, kalau ajaran Yesus, kita disuruh menyembah siapa? Oh ya, nyembah Tuhan Allah. Oke. Sama aja. Terus mengaku Yesus sebagai apa? Tuhan. Loh, di mana ayatnya itu? Oke, good. Bisa share screen nggak ya? Bro Handi, bisa share screen nggak, Bro Handi? Bisa. Coba buka Yohanes 13 ayat 13 ya, biar aku jelasin ya. Oh, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Udah dihafal lah, nggak usah diseskin. Iya. Udah hafal ya. Oke, itu kalau bahasa Injil Muqaddas juga bukan Tuhan itu ya. Itu au mu'alliman au sayyidan. Itu kalau di bahasa walaupun bukan Arab itu Tuhan. Iya, betul. Jadi begini ya. Nanti di kalian juga aku kasih tunjuk kalian ya, Bro Handi. Nanti kita coba fair ya. Nanti aku kasih tunjuk di kalian, di Quran kalian ternyata pakai kata Lord juga atau Master juga kok. Nanti aku buka ayatnya. Iya, pakai enggak apa-apa. terjemahan bahasa Inggris kita ya. Satu ayat lagi yang cukup mencengangkan sih, yang meyakinkan kita.
Coba buka nanti di Wahyu 1 ayat 8. Jadi di Wahyu 1 ayat 8 itu bisa buka nggak Bro Handi? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 8 coba. Terus gini Oh, lagi ya. Gincan ya. Suara Namanya keluarga. kita di Indonesia ya. Misal kita ditanya Oh, oleh itu. orang, siapa Tuhanmu Ginca? Kamu jawab apa? Yesus. Oke. Kalau Allah itu yang Yesus mentuhankan Allah itu Tuhan juga apa bukan? Oh begini, Yesus itu nggak ada mentuhankan siapa-siapa. Loh, Ustaz Tata. Terus Jadi kalau gini mereka tuh, itu, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Bapa itu? Allah Bapa itu. Ya, berarti Jadi Tuhan gini. juga apa enggak? Iya, itu Tuhan juga. Oh, Jadi berarti ada begini dua. ya. Oh begini. Hmm. Ustaz Tata ini sebenarnya udah paham sih konsep Trinitas begini ya. Biar aku terangin aja nggak apa-apa ya. Enggak, ada usah Terangin aja. Trinitas. Saya pengen tahu Tuhanmu. Begini, di kami itu ada 3 pribadi, ya. Hmm. Terlepas kalian terima apa enggak apa-apa ya. Jadi aku terangin yang Trinitas dulu ya. Jadi di kita itu ada Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus ya, ada Roh Kudus. Allah Bapa ini Tuhan, betul Tuhan atau Allah. Yesus ini Allah, betul. Roh Kudus ini Allah. Jadi konsepnya itu, ini 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya, keilahian, kira-kira begitu, Tata. Iya, Itulah terus konsep dari Trinitas itu. misalnya Islam itu kan kul huwallahu ahad. Musa dan Yesus Esa. Trinitas itu ada nggak Yesus mengatakan Tuhan itu Trinitas? Begini, kalau penyataannya langsung tidak ada. Jadi Ya, itu berarti intinya adalah Trinitas ungkapan. itu bukan ajaran Yesus, nggak ada Yesus mengajarkan gitu kan? Iya, itu jatuhnya Ya udah, doktrin. udah sip, Tata. udah begini. udah dijawab. Iya, Oke. itu jatuhnya doktrin atau ajaran atau kalian bilang Ya dogma, rumusan nggak apa-apa. gereja gitu ya. Ya betul, rumusan Ya, supaya bapak-bapak orang gereja itu lah. bisa mentuhankan selain Allah, ada pribadi lain supaya gitu kan? Oh begini ya. Jadi di kita itu kan konsepnya memang berbeda, Ustaz Tata. Kalau di kalian itu kan Allah itu memang proper name kan, nama dari sesembahan kan. Kalau di kami itu Allah itu kan sama dengan ilah. Kalau di kita itu kan predikat istilahnya. Jadi gelar itu kan bukan nama gitu loh. Konsep kita berbeda sih. Jadi kalau mau dibenturkan Terus dengan punya bisa dasar dari mana itu? Kenapa? Kamu mengatakan nama Allah itu Oke, good. sebutan dari mana dapatnya? Jadi gini, kalau mau buka bahasa Ibrani lebih enak lagi sih Bro Handi. Coba di Kejadian itu mereka pakai kata Elohim di situ. Elohim adalah Allah dalam bentuk jamak. Jadi kalau kalian pakai itu tunggal nggak akan cocok dia. Nggak akan cocok karena kalau Allah itu di kalian kan tunggal. Yahid di kalian kan. Nah, kalau di kami itu ehad atau unification atau esa, satu kesatuan, makanya kita pakai dia Elohim. Allah dalam bentuk jamak gitu. Ya, loh. tapi orang Yahudi dengan Islam tuh enggak, itu satu ya satu. Itu cuma Oh, coba, rumusan gereja. Ustadz Tata pernah dengar kata Elohim enggak? Iya. Elohim artinya apa? Iya memang itu jamak, tapi bukan berarti Tuhan itu kayak yang ada di Kristen gitu. Sekarang Kalau kita- ahad itu atau ehad itu tetap satu pribadi. Ya, nggak apa-apa. Sekarang gue tanya, kalian di Quran kan sering itu pakai kata-kata kami kan, Allah ngomong kami itu artinya apa? Kami itu kan bahasa Arab. Misal saya mengatakan, antum mau kemana Ginca? Apakah Ginca itu banyak? Kalau itu bisa satu, bisa banyak. Enggak, saya mengatakan ke kamu, Ginca, antum mau kemana? Kamu udah berapa? Ya, satu. Oke. Kata kami dalam bahasa Arab menandakan dia kuasa. 2, li taqdim. Sama dengan presiden. Maaf ya, di Jawa Timur ada bencana, lalu presiden 3 hari kemudian datang. Maaf kami terlambat. Menandakan bahwa Jokowi itu kuasa. Oh begini, kalau dibilang Jokowi itu kami begini ya, perhatiin ya, kalau kita bicara masalah pemerintahan itu Bro Andi mungkin paham itu ya. Kalau presiden, dia selalu lengkap dengan pembantu-pembantunya, itulah menteri-menteri itu, dia nggak bekerja Ya sama. sendiri. Dia kuasa, dia memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Ya melalui Jibril. Sama dengan Yesus. Yesus mengatakan menerima firman, Bapaknya di surga. Gimana caranya? Teriak-teriak gitu. Artinya kami yang disebut sama Ustadz Tata itu berarti bukan hanya Allah sendiri ya? Ya enggak, Allah itu satu, tapi menandakan dia kuasa.
Kami Kuasa itu apa di maksudnya? sana, Baginca, kami itu di sana mengagungkan peristiwa itu, bahwa peristiwa itu ada yang dia libatkan, ada yang perintah. Gitu loh. Sama. Jadi Kira-kira maknanya dia libatkan siapa selain Allah itu Ya, sendiri? dalam proses pewahyuan malaikat Jibril lah. Oke, malaikat Jibril sendiri atau ikut Nabi juga? Ya, Nabi Muhammad menerima lah. Maksudku sekarang gini, Bro intinya Andi. gini loh. Kata kami itu Allah itu tetap satu. Kata-kata menandakan dia kuasa. Dia boleh memerintah siapa saja. Kalau makanya ada malaikat itu kan beda-beda tugasnya. Malaikat Jibril penyampai wahyu. Siapa yang memerintahkan Jibril? Ya Allah. Allah kan? Ya, artinya begini, Ustaz. Ini menarik ya. Artinya begini. Ketika di Quran ada Allah berkata kami, artinya kami itu Allah berikut sama utusan-utusannya. Kira-kira begitu ya? Kami di situ Allah satu, udah kan? Ya udah, gitu doang. Loh, tapi katanya tadi ada utusannya dilibatkan. Mengagungkan peristiwa. Mengagungkan peristiwa, apa bedanya dengan kata aku? Gini loh, kamu nanya, ketika Allah mengatakan kami, ada berapa Allah di situ? Ya satu. Satu. Udah. Oke. Kau memakai bedanya kalau kami, diganti? maka litakdim. Atau Apa kata-kata di bedanya? Jawa itu, litakdim itu gini. Ada bahasa yang halus. Ada bahasa-bahasa itu, makanya kalau saya mengatakan, Bang Andi dari mana? Ini kan kurang sopan. Bang Andi, antum mau kemana? Nah, kan bagus itu. Oh, begini Aku Ustaz, paham. tidak semua Pak Ginca, tidak semua di Al-Qur'an itu mempergunakan kata kami. Ada ayat lain penekanan bahwa aku ini Allah sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ada waktu dia mengatakan aku, ada waktu mengatakan kami. Intinya kami tadi itu ada peristiwa yang dia agungkan. Tapi kalau dia berkata aku, menunjukkan dia hanya sendiri. Itu Oke, loh. good. Jadi Artinya pada saat paham di case, situ ya. pada saat case ada pengagungan sesuatu, kalau kata kami itu diganti jadi aku, berubah nggak maknanya? Ya enggak, sama aja. Kan banyak juga. Enggak, kan? Allah menyebut dirinya kadang-kadang dengan huwa, nahnu, ana, domirtu. Ya tetap ya Allah gitu. Misalnya huwa, itu kan domir, kata ganti. Ya Allah maksudnya. Atau nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, itu kan semuanya tetap Allah itu tetap satu. Oke, good. Aku balik ke masalah wahyu tadi ya. Begini ya. Silakan. Ada konstruksi penulisan atau penarasian lah. Aku bilang nggak penulisan lah ya, nggak cocok ya. Ada konstruksi penarasian di Quran yang menurutku ini agak agak rancu tanda kutip lah ya. Jadi begini, ada satu ayat atau beberapa ayat dia yang pakai kalimat direct. Direct itu artinya begini, Allah berkata langsung. Dia ditandai dengan titik 2, tanda petik 2. Itu kan berfirman langsung kan? Bro, Genca di Bible juga itu banyak ya. Ada kata nanti jelasin aku, itu. ya ada kata Nanti aku, ada kata engkau, ada kata kami. Ya. Coba buka Maleakhi 3:13. Coba buka, silakan. Coba baca itu Maleakhi 3:13. Bercampur aku, engkau, kami di sana itu. Nanti aku jelasin. Ya, jadi gini. Enggak. Aku coba konstruksi. Selesaikan dulu. Ya, Selesaikan dulu itu ya. sudah dijelaskan. Jadi wahyu yang Bro Yesus Andi. terima hilang ya? Nggak hilang. Coba aku Itu buka kemana? dulu ya. Coba buka, sebutkan buka. seperti saya. Al-Qalam, Al-Alaq, Al-Mudassir, Mujammil. Coba. Yang Yesus terima yang mana isi-isinya? Semua ajaran yang dia kasih itu ya wahyu. Iya, yang mana isinya? Coba ajarannya, diantaranya. Urutannya. Kan dia itu tidak mungkin kalau menyampaikan semua. Urutannya gimana? Urutannya Iya. itu mulai dari kejadian. Kejadian. proses penciptaan. Kejadian itu kan diberikan kepada Musa, bukan Yesus. Enggak, kan dia kan satu hakikat kan. Jadi Yesus Aku itu bilang menerima tadi. apa enggak sih? Kenapa? Yesus itu menerima wahyu apa enggak? Wahyu itu dari dia juga. Nah, enggak, saya Satu nanya, hakikat. Yesus itu menerima wahyu apa enggak? Enggak. Wahyu Enggak. itu bersumber dari Oke. dia juga. Silakan kamu sebutkan ayat-ayatnya bahwa dia tidak menerima wahyu. Dan saya akan sebutkan ayat-ayatnya bahwa dia menerima wahyu. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar ya, aku share dulu ya. Kita dari kejadian aja deh. Dari kejadian kan proses penciptaan udah berfirman di situ. Nah, itu gini. Yesus ketika diutus itu kan bukan mulai dari kecil kan? Mulai umur 2
9 lah perkiraan atau 30. Nah ini yang dia terima itu urutnya gimana? Ada nggak? Oh, Nggak ada diutus maksudnya diutus gimana? Nah ketika dia ngaku utusan, namanya utusan itu ngerti nggak? Siapa utusan itu? Apa tugasnya? Menerima Oh iya, orang. dia memang utusan, Hmm. utusan dari Bapa. Iya, apa dengan tugasnya utusan? hakikat yang sama, Iya, tugasnya utusan apa? menyampaikan. Menyampaikan wahyu. Oke. Maka wahyu yang dia terima itu yang mana urutannya coba? Kalau Islam kan jelas al-alaq, al-qalam, mujamil. Apa? Al-mudassir, mujamil, al-fatihah gitu itu. Hmm. Nah, kalau Yesus yang mana? Oh, kita nggak ada proses Ya urutan bilang aja begitu gak ada, sih. udah hilang gitu loh. Oh, bukan hilang. Ya kalau udah hilang Kan itu tunjukkan. wahyu khusus itu ya dia sendiri wahyu khusus. Begini, saya ambil tangannya ya. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya di sini kan setuju kita semua nih. Yesus menerima firman. Pertanyaan Nggak ada dibilang Ustaz menerima. Tata. Nggak ada menerima Ada. di situ. Mana Ada coba? bro. Coba, share Aduh. screen coba. Nggak ada menerima di situ. Segala firman yang telah aku terima. Nggak ada yang Iya, telah aku sampaikan. sama mau diterima atau disampaikan berarti dia mendengar seperti Nabi Muhammad. Nah, terus kemana wahyu itu? Tapi tidak ada kata-kata di situ dia menerima ya. Itu Iya, perlu tapi ini kan ya. ya sama saja. Segala firman yang kau sampaikan, kalau disampaikan tugasnya dia menyampaikan lagi kan kepada umatnya kan? Jadi begini. Saya kan bacain aja, konsep- saya bacain. Boleh, coba baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan Sampaikan. kepadaku, artinya ada yang menyampaikan kepada Yesus kan? Gitu. Telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya ada yang sampaikan kepada Yesus. Yesus juga menyampaikan kepada mereka. Nah, Pertanyaan Ustaz Tata, apa isi penyampaian itu dan di mana sekarang penyampaian itu? Gitu loh. Oh begini, itulah dibilang. Nanti kita masuk lagi ke 1 Yohanes 1 itu. Jadi masuknya. Kok lari ke firman sana? itu sudah. Enggak, firman itu kan sudah bersama-sama dengan dia. mendingan Sejak kamu akui awal. saja, oh kami tidak seperti Islam. Kalau Islam kan wahyu yang diterima Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada. Kalau kami gak ada karena ada yang hafal karena dia ditolak gitu aja kan? Kan ya aman kan? Gini, memang statusnya kan berbeda Ustaz Tata. Iya, Jadi ngomong aja tidak ada yang bisa hafal gitu loh. dikonversi. Bukan nggak dihafal. Tapi begini bro, Jadi Gince sang Oma, saya firman moderator itu- ya. Anda ini nggak pernah menjawab pertanyaan Ustaz Tata gitu loh. Mm-mm. Mana firman yang disampaikan Yesus itu Mm. dan mana firman yang disampaikan Yesus? Bapak Oh, begini, menyampaikan firman ya. kepada Yesus, Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Mana firman itu? Itu pertanyaannya. Iya, Yesus itulah sang firman itu. Sang firman itu sendiri, Yesus itu sendiri. Mulai proses menciptakan sang firman yang bekerja. Berarti Bapak menyampaikan Yesus kepada Yesus. Oh bukan, Loh, kehendak ini bahasa Bapa. Indonesia loh. Coba buka Yohanes Iya. 17:8. Kehendak Bapa. Coba buka Yohanes kehendak 17:8 Bapa. dulu biar nggak diputar, Bro. Oh ya, coba Ya. buka ya. Ini kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri ya. Begini bunyinya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Mm-mm. Artinya di sini segala Yesus yang kau sampaikan kepada Yesus telah kau Yesuskan kepada mereka. Kan begitu. Bukan. Loh gimana? Bukan begitu, bukan. Coba ayat berapa tadi? Ayat berapa? Wahyu Yohanes 17:8. Sebentar, Yohanes ya. Segala Yesus yang kau sampaikan kepada Yesus telah aku Yesuskan kepada mereka. Kan begitu ya Ustaz Tata ya? Yohanes berapa? Yohanes 17:8. Kalau firman itu adalah Yesus. Ya. Nah, iya udah. Artinya segala Sebab segala Yesus yang kau firman. sampaikan Ya. kepada Yesus telah aku Yesuskan kepada mereka. Ya, coba kita analisis ya. Ya, ya, coba. Sebab segala firman. Lanjutan. Iya, sebab segala firman yang engkau ini Allah Bapa ya. Soal segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kunya itu Yesus ya. Telah aku sampaikan Yesus ya maksudnya ya. Sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, perhatiin itu. Aku datang daripadamu, daripada Allah. Ya, Allah Bapa ya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya mana firman itu? Ya, Yesus itu sendiri. Oke, artinya begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, artinya di sini firman adalah Yesus ya.
Jadi penyampaian ini isinya Yesus. Penuzulan Yesus, firman itu menjadi manusia itu kan. Itu kamu Itu kalau firman. saya pakai ayat yang lain tambah bingung kamu. Misalnya Ayat gini, yang lain yang mana? apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Gimana coba? Tambah ribet kamu. Itu Ya. Yohanes 12:50. Coba Yohanes 12 50. 50. Nggak apa-apa kita. Iya, iya. Kita- Santai ya, santai. Saya maunya Ginca diskusi kayak gini. Nggak usah lah berkeledai-keledai liar ya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal ya. Aku tahu itu Yesus berarti ya. Bahwa perintahnya ya Allah Bapa ya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Iya. Nah, kemana itu sekarang? Semua perkataannya kan itu kan firman itu Iya, sendiri. bisa nggak diurut kayak Al-Quran gitu? Diurutkan berarti mulai dari kejadian dia. Ya Ustaz enggak, Tata. maksudnya kok dari kejadian? Ya sudah pernah menyampaikan kejadian itu urusannya Musa itu. Ustaz Tata, kan aku bilang ya, Trinitas itu sudah bersinergi pada Nah, saat bicara proses itu Ginca, itu penciptaan. melenceng. Kita bicara yang mana Nabi Musa menerima wahyu. Yesus juga iya, Nabi Muhammad iya. Musa Taurat kalau dibukukan itu udah. Nah, Yesus ini kan juga mana ini Yesus? Kan namanya kitab suci ada perintah larangan. Makanya kami itu perintah misal sholat di masjid, ya berjemaah puasa. Itu isinya kitab suci, firman. Nah, kalau Yesus Ini ya, perhatiin ya. Kata Yesus kepada mereka, ini ya Yohanes 8 ayat 58 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang jelas itu tadi aneh loh kalau Yesus itu adalah firman. Segala Yesus yang kau sampaikan kepada Yesus telah aku Yesuskan kepada mereka. Dasar pemahamannya nggak begitu. Jadi gini, kan Allah Bapa itu nggak akan bisa menciptakan kalau nggak berfirman. Nah, firman itulah Yesus itu sendiri. Kira-kira begitu dia. Pemahamannya kami begitu sih. iya, tapi yang jadi masalah itu Gitu Kan agak dia berbeda dengan utusan. kalian kan. Ya enggak Kalau beda. kalian Coba statusnya kamu- baginda Nabi kan coba memang kamu baca Yohanes 3:34. Barang siapa Benar yang nggak? diutus oleh Allah, maka yang tugasnya penyampai firman Allah. hakikatnya kan berbeda. Hakikatnya berbeda Ya, dengan Allah itu enggak, sendiri. masalah perbedaan itu nanti urusan nanti. Nah, sekarang sesuai dalil bahwa dia menerima wahyu. Kalau Islam itu Al-Quran, kalau Musa Taurat, kalau Yesus yang mana? Kan udah disampaikan. Seharusnya ada kan? Ustaz Tata, kan aku udah bilang, Injil itu atau wahyu khusus itu ya Yesus itu sendiri. Jadi Yesus nggak begini pertanyaan Ustaz Tata gini aja. Mana kitabnya Oh. Yesus? Itu aja deh. Kita Ya. kok kitabnya Yesus? Ya. Kok nanyanya kok lucu benar, Bro Han. Berarti Yesus nggak menyampaikan kitab. Loh, semua ajaran yang dia ucapkan ya itu ya firman itu sendiri gitu. Yang loh, mana wahyu kitabnya itu. Yesus? Yang dia Tata ucap ya itu diajarin. pertanyaannya ya tadi ya dipermudah. Mana kitabnya Yesus? Mulai dari kejadian sampai wahyu. Yesus nggak Itu kan menerima firman kejadian dari itu, dia. bro. Itu udah ada waktu Yesus hidup. Kejadian Begini. itu sudah ada, baru Yesus lahir. Berarti Kan Yesus tidak pernah kemanusiaannya, Bro mengajar Injil berarti Bro menurut Andi. menurut Ginca. Begini, itu kan kemanusiaannya. Perhatiin ya. Aku coba baca ya satu ya. Sebentar. Ini kalau konsepnya ini kalian belum terima, kita sih tiktokan terus nanti nih. Pasti debat kusir terus sih. Jadi konsep di kita memang begitu adanya. Kira-kira Ya, begitu. jangan dipaksa lah, nggak apa-apa lah. Gitu sih kalau gue bilang sih. Jadi nih, 2 Timotius 3:16 ya. Tulisan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah gitu loh. Yesus itu kan Allah itu sendiri juga. Akan Kira-kira boleh Allah dan begitu sih. bermanfaat untuk mengajar, betul? Ya betul. Itu makanya Gini, aku bilang Gampangnya kalau gini kalian Ginca. tanya firman itu di mana Ginca? Gini loh, Bang Mulai dari Ginca. kejadian sampai Kalau wahyu dong. Yesus itu adalah firman itu sendiri, ya udah. Ingat ya, saya tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mereka menerima wahyu, ajaran, lalu ajaran disampaikan. Kalau saya enggak, sayalah firman itu sendiri. Jadi apa yang aku sampaikan ya udah dari diriku, wong saya udah firman. Tapi nyatanya kan enggak kan? Dia tetap mengatakan seperti nabi yang lain, menerima apa yang aku sampaikan sesuai yang diajarkan. Berarti sama dengan Nabi Muhammad dong. Wa ma yantiqu anil hawa. Betul, Ustaz. Jadi begini ya, kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri, berarti ada kurang lebih 17 tahun firman hilang.
Dari umur 13 tahun sampai 29 berapa tahun tuh ada firman yang hilang? Hanya 3,5 tahun firman ada. Bagaimana itu? Hmm. Banyak Kalau- banget firman yang hilang. Kalau Nabi Muhammad tuh gini Ginca, semua wahyu disampaikan dihafal. Masalah nanti sejarah tentang Nabi Muhammad, sirah nabawiyah namanya. Atau ucapan perbuatan hadis namanya. Makanya banyak ajaran di dalam Islam itu. Tapi yang kita bicarakan adalah khusus yang diterima oleh Yesus. Kalau Musa Taurat, Islam Al-Quran, nah Yesus seharusnya kan Injil. Betul. Nah yang mana ini? Pak Ginca, Kalau Islam jelas. iya betul sekali. Pak Ginca, apakah setiap suara yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman? Pak Ginca. Kalau semua suara keluar dari Yesus, waktu Yesus kecil dia menangis, itu juga Tunggu dulu, firman. kemana ini Bang Ginca? Udah nggak ada dia, nggak bisa ngapa-ngapa. Giliran diajak debat baik-baik begitu Ginca. Tapi kalau kerodit mau dia bertahan sampai 7 hari 7 malam. Bang Andi tanggung jawab. Ya harus memang kita di sini baik-baik diskusinya, harus edukasi, harus by data. Gitu loh Pak Ustadz. Kalau teman-teman kayak Ginca ini diskusi seperti ini dia nggak bertahan lama. Karena apa? Kehabisan bahan baku. Kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri, berarti ada firman isinya tangisan. Ada firman isinya waktu dia netek. Firman semua itu Ginca. Bagaimana waktu dia umur sehari, 2 hari, 3 hari dia begini sama ibunya? Apa itu firman? Apa itu firman? Dan mana firmannya yang hilang yang begitu banyak? Umur 13 sampai 29. Banyak firman yang hilang. Gitu loh. Apakah Yesus nih waktu dia mengatakan wanita itu anjing, itu firman? Apakah Yesus waktu mengutuk pohon ara, apa itu firman? Makanya kalau diskusi kayak begini skakmat, kayak si Ginca ini nggak bisa. Dia bisa bertahan lama itu kalau di sini kerodit. Banyak teman-teman Muslim yang merespon atas argumentasi dia tentang keledai liar, segala macam lah. Kerodit, wah baru dia happy ending di sini karena apa? Wah dia berhasil membuat Zoom jadi kerodit. Iya. Tadi saya agak emosi itu kan lagi ya ngata-ngatain Gurunda Juma itu mangkel aku. Tapi kalau saya bacakan dulu aturannya MCI dengan JCC, ingat ya aturan MCI itu hampir sama dengan JCC karena pengurusnya kurang lebih sama. Jadi jangan coba-coba membuat framing karena Anda akan berhadapan dengan Muslim yang cerdas. Ya, jangan coba-coba Ginca. Saya berhasil membawa Anda ke dunia sadar tadi diskusi. Saya biarkan Anda berdua ngobrol sama Ustaz Tata, by data. Ternyata Anda nggak punya apa-apa. Trinitas itu tidak ada di dalam Bible berdasarkan Bapak Gereja. Kami tidak akan tertawa karena itu iman Anda. Bila Ustaz Tata meminta mana firman itu yang telah Yesus sampaikan. Yang mengutus Yesus menyampaikan firman kepada Yesus. Yesus menyampaikan firman itu kepada mereka. Mana firman itu? Itu pertanyaan Ustaz Tata. Tidak dijawab sampai detik ini gitu. Hanya diputar-putar. Jawabannya yang paling klasik adalah firman itu adalah Yesus itu sendiri. Is okay. Artinya sejak di dalam kandungan Bunda Maria mengandung firman. Bunda Maria melahirkan firman. Apapun yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Termasuk tangisan dan lain-lain itu. Apa mau seperti ini? Dan kemana firman Yesus selama 13 sampai 29 tahun? Banyak firman yang hilang kalau Yesus itu adalah firman. Terakhir ini tadi membuat dia bingung menjawab dan akhirnya keluar. Seperti jelangkung. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Maunya tadi ada Imrus, semuanya ini ngantar dia keluar dari supaya dia nggak salah jalan gitu loh. Itu kira-kira intinya. Tadi ada 20 menit ada Bang ya, 20 menit ada ya? Ya kalau diskusi baik-baik nggak nyampe 20 menit kehabisan bahan bakar. Kenapa landasannya itu berdasarkan argumentasi liar dia sendiri? Ya, ini saya undang semuanya ya yang di Zaidin Cakrawala Cemerlang ya, atau yang ada di live comment.
semua menara siar JCC yang turut berpartisipasi melive-kan di sini. Saya undang, ini saya pin linknya. Silakan teman-teman Kristen, barangkali ada Saya juga pin. perlu ditanyakan, silakan masuk ke sini. Link sudah saya taruh di deskripsi video maupun di saya pinkan. Pinkan itu tak taruh paling atas sendiri kalau ada teman-teman yang membaca ataupun mendengarkan di Julfikar Official, Channel saya juga Pak Yul. silakan. Dan juga ada di Andi Celebes, mungkin menara siar yang lain yang turut berpartisipasi, silakan dipin, kita undang. Ini juga saya live-kan di EB. Buat teman-teman yang ada di EB yang di grup debat tajam, ya debat tajam Islam melawan Kristen, semua golongan Kristen, silakan masuk. Saya pin juga atau saya taruh di komentar ini ya, di komentar B. EB, saya taruh di sana. Di admin Bang Juma juga tolong Untuk dipin yang juga, di dipin. Akidah Channel bisa dilihat di deskripsi Pak Jul. Oke, Ya, di di deskripsi ada. Zulkifli sama Bas juga, Zulkifli sama Bas di situ udah Ya, dipin. di Zulkifli M Abbas Official, silakan naik ke sini. Ini saya live kan dua sosmed ini, ada di YouTube dan juga ada di Facebook. Silakan di Facebook, ada di grup debat tajam antar Islam dan Kristen. Silakan, kita tunggu. Kalau sekiranya teman-teman nggak punya keilmuan tentang Bible, hanya ingin bertanya, silakan masuk di sini, bertanya sepuasnya sampai bengkok. Itu kira-kira ya. Oh, ini udah ada yang masuk nih. Mudah-mudahan ini Alvin nih. Sebentar. Ya, siapa nih? Alvin. Nanggung soalnya. Manggung. Ya silakan ya, buat teman-teman yang ada di Facebook di grup debat tajam Islam dengan Kristen, silakan saya undang kalian untuk merapat di sini di JCCC. Ini sudah saya lakukan di sana hampir 2,5 jam. Silakan teman-teman yang ada di grup FB ya, di debat tajam Islam melawan semua golongan Kristen, silakan masuk. Saya pin di sana. Dan buat teman-teman yang menarasi nanti apa dan bagaimana cara berbarengan melive-kan baik di YouTube maupun di FB, nanti setelah acara ini akan saya berikan tutorialnya. Semuanya itu harus kita manfaatkan ini. Karena di grup FB ini hujatan-hujatan dari kaum sebelah ini sungguh luar biasa ini. Maka itu daripada ketak-ketik di sana, silakan yang ada di grup-grup sana ya, saya undang untuk masuk ke sini. Oh, artinya tutorialnya Pak Jul, artinya bisa live bareng melalui OBS, jadi tinggal key-nya bisa melalui OBS 2 key sekaligus ya. Ya nanti ada teknik yang sudah saya temukan ini, nanti akan saya ajari teman-teman yang ada di sini Menara Siar semuanya. Kita tunggu beberapa menit ke depan Mas Andi. Silakan Mas Arta di. Saya tanya. Ya saya mau. Ibu Momoy ada pertanyaan Bu Momoy? Ya. Ya silakan bertanya. Ya, ke Bang Juma kan tahu ya kalau di Alkitab itu nama yang Maha Kuasa itu Tuhan, kata Bang Juma ya. Tuhan itu di kamus Alkitab halaman terakhir itu Tuhan itu di halaman terakhir Tuhan salinan nama Allah Israel yaitu Yahweh. Banyak di Alkitab itu nama yang Maha Kuasa itu ditulis Tuhan atau Yahweh. Tapi berarti kalau di Kristen itu nama Tuhan Yahweh, tapi kalau di Al-Quran juga di surat ini, di surat Quran 17 ayat 110, saya baca 17 110, Allah itu sebutan. Saya pertanyaannya nggak bisa dieksplor ini Bu Bitmail, nggak bisa dieksplor ini, nggak bisa ini Mas. Ya, bertanya aja Bu, ada ibu mau tanyakan apa? Ini nama Allah gini, ini saya bacain yang Al-Qur'annya ya. Katakan bertanya aja, jangan dibaca, ya, bertanya. Kalau di Al-Quran itu Tuhan itu sebutan Allah gitu. Tuhanmu itu dengan sebutan Allah. Jadi Allah itu sebutan di Al-Quran Quran 17 ayat 110. Kalau di Alkitab itu nama itu. Oke, nanti dijawab saat Tata langsung. Ini ada Helas ini masuk ya, Helas ini. Ya. Tahu Bang. Tata Bu Moy diam dulu.
Ya, Dijawab Ini dulu Helas Ustaz, ini dijawab direspon dulu dulu. Ustaz. Siapa itu Allah di Al-Quran? Silakan Ustaz. Ustaz Tata. Ya. Ini sebutan di Quran. Ya udah ngomongnya diam, dijawab sama Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Iya. Kalau Allah dalam Al-Quran itu, ya Allah semesta alam udah. Orang-orang Yahudi Nasrani mengakui itu, bahwa itu nama pribadi. Justru kalau Yahweh gitu itu ya, Elohim, Adonai, yang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, justru itu sebutan semua. Nah, Allah itu kenapa kok Tuhan ya, itu nama pribadi? Karena dikenalkan oleh Nabi Ibrahim, Abraham. Udah gitu, jelas. Tapi ini di Al-Quran 17 ayat 10 ini, katakanlah kalau kamu musyrik itu, hai Rasul, serulah Tuhanmu itu dengan sebutan Allah, atau serulah dengan sebutan Ar-Rahman, dengan sebutan yang mana saja kamu menyeluruhnya, di antara sekian banyak nama-namanya, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya, yang di situ Allah nama pribadi, Rahman, Rahim, Al-Qul Qudus, Rahmat, Iya, semuanya itu. itu sampai 99 itulah Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik untuk Allah. Nama pribadinya Allah, selain Allah. itu sebutan gitu loh. Apa? Nama terbaik gitu loh. Kalau di Alkitab itu Tuhan atau Yahweh itu yang membingungkan saya jadinya. Waduh. Nah, Yahweh itu sama dengan Ar-Rahman, Rahim, Malikul Kudus, Rozak, Al-Hadi, sama dengan gitu sebenarnya. Itu yang membingungkan saya. Ya, kita tahan dulu ya. Ini di sini ada Opik dan Helas yang baru masuk. Disapa dulu Mas Edi, Helas dengan Opik ini. Mas Helas, selamat siang. Bang Helas. Bang Helas, selamat siang. Dibuka mic-nya. Atau Opik, selamat siang Opik. Selamat Pak. siang. Ya Pak Helas dulu ya. Selamat siang Pak Helas. Ya, saya nyimak saja. Kebetulan saya dari Muslim juga. Oh dari Muslim. Ya, Oke. Ya Alhamdulillah. Pak Opik dari Muslim juga apa dari mana Pak Opik? Muslim, Pak. Oh Muslim. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita masih menanti ya teman-teman dari kekristenan untuk masuk. Saya beri waktu 15 menit lagi lah Mas Andi. Ya betul. Itu Pak D, walaupun Muslim mungkin dari FB atau dari mana, seneng-seneng debat mungkin. Iya, dari mana ini Pak Helas dengan Mas Opik ini? Dari FB apa dari dari mana ini posisi tempat apa gimana nih? Mbak Tua Lamsam dimasukkan gimana? Ya maksudnya dapatnya link itu dari mana? Bisa masuk ke sini tadi? Dari FB Dapatnya apa dari YouTube. Oh dari YouTube. Kalau Mas Opik Dari YouTube juga. dari YouTube juga ya, kebanyakan dari YouTube. Baik. Kita masih menunggu yang ada di FB karena hujatan-hujatan di FB luar biasa sekali ya. Makanya saya undang teman-teman yang ada di FB, Facebook ini ya untuk masuk ke sini. Nanti setelah kita live nanti ada tutorial tentang melive-kan satu device tapi untuk langsung ke YouTube juga untuk ke FB. Biar lebih semarak lagi ini. Harus kita tangkal ya hujatan-hujatan maupun hujah-hujah, informasi-informasi palsu yang disampaikan oleh saudara-saudara Kristen yang ada di grup di situ. Mereka mencak-mencak di sana. Ayo ya buat teman-teman Kristen yang ada di grup FB yang mendengarkan suara saya waktu live ini, silakan naik ke Zoom. Di situ sudah saya taruh ya di komentar ada linknya. Silakan untuk naik ke sini. Betul. Dia Meskipun membuat nanti ini saya tutup, link itu masih berlaku, masih berlanjut terus. Itu link abadi 24 jam, 365 hari terus bisa diakses untuk masuk ke JCC atau Zoom kita ini. karena di rata-rata ya di medsos ya, dia membuat argumentasi sendiri tentang ajaran Islam. Dia putuskan sendiri, baik dia didengar dari gurunya, maupun dia membuat sendiri, dijadikan pendapat sendiri, kemudian diupload di medsos. Nah, ini berbahaya buat mereka. Lebih baik kalau nggak ngerti, lebih baik bertanya. Terbuka kami di JCC, silakan masuk, Anda bertanya, gitu loh. Ibu Momoy dari SJ. Sebelum dilanjut ke Bu Momo ini ya, saya beritahu buat teman-teman yang ada di semua menara siar YCC yang turut berpartisipasi melive-kan diskusi maraton tadi ya, mulai dari Pak siapa tadi yang pertama, terus diikuti Ginca. Ini saya mengharapkan untuk teman-teman jangan ditutup ataupun dihapus komentarnya oten-oten yang ada di live komen. Ayo kita jawab. Komentar apapun harus kita jawab, wajib kita menjawab.
Dan hujatan-hujatan di sana kalau kalian hapus, tidak ada bukti kami di sini ya untuk menangkal ataupun menjawab hujatan-hujatan maupun kekeliruan kekristenan yang ada di live comment semua menara siar ini. Semua menara siar. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang punya status kunci biru digunakan dengan bijak. Mereka menghujat, undang masuk ke sini. Undang aja masuk ke sini. Ya teman-teman, kalau sedikit-sedikit terus komentar yang ada di sana dihapus. Ya terus terang dalam segi YouTube itu nanti akan penonton berkurang. Ya penonton berkurang. Ramenya sebuah channel itu adalah banyaknya hujatan-hujatan yang ada di sana. Jadi dukung kami. Ya sepertinya strategi ini strategi yang kurang bagus ya. Tapi apa boleh buat? Karena saya punya pemikiran begini. Hujatan mereka kita akan lawan di sini. Kami tugasnya di JJ melawan dengan cara voice, suara bertatap muka. Sedangkan buat teman-temanku, saudaraku seiman, juga bertempur dengan cara apa? Ketik-ketikan dilawan dengan ketik-ketikan. Ya, ketik-ketikan kita lawan dengan ketik-ketikan. Hujat melalui voice kita lawan di sini. Video yang menghujat kita akan bikin video reaksi di sini. Kita akan counter. Jadi saya cukup sering ya mengedukasi buat teman-teman. Ayo nggak usah di mute ataupun dihapus komentar yang ada di semua menara siar, di live comment terutama. Biarkan mereka itu terus menghujat dan menghujat. Itu sebagai apa? Sebagai bukti digital dan itu tidak akan hilang. Hilangnya ya karena kalian hapus. Sebagai contoh, kalau ada orang menghujat luar biasa terus kalian menghapus, ada teman saudara kita nggak terima, maka mereka akan kehilangan jejaknya. Karena apa? Waktu pakai HP, orang yang menghujat itu bisa diklik akan mengarah ke channel orang tersebut dan di situ akan ada data-datanya. Ya buat teman-teman ya, sekali lagi kalau ada hujatan yang luar biasa itu langsung aja diklik namanya tersebut. Nah, setelah diklik akan mengarah ke channel tersebut atau pemilik channel tersebut atau pemilik YouTube tersebut dan di situ kita akan tahu siapa jati diri orang tersebut. Ya buat teman-teman sekali lagi tolong nggak usah dihapus. Tuh. Undang aja ke sini, masuk ke Zoom. Demikian juga ada yang di YouTube maupun yang ada di FB ini. Ya buat teman-teman yang ada di FB yang hari ini mengikuti live kami, silakan untuk masuk ke JCC atau ke Zoom kami. Ayo kita berdiskusi secara baik. Itu harapan saya ya dan harapan teman-teman semua yang ada di sini. Yuk kita lawan dengan bijaksana. Sekali lagi hujatan, kekeliruan mereka ya patut kita ini meluruskan. Jangan dihapus dan dihapus dan dihapus. Nanti jejak digitalnya hilang. Begitu. Ya silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oke, ada Mas Daniel. Selamat sore Mas Daniel. Selamat siang, Di. Iya, masih siang ya. Mas Daniel, ada yang ingin mau ditanyakan kepada kami, silakan. Ini giliran yang bertanya. Oh iya. Ada Pak Ustadz Tahta sini ya? Ada lengkap di sini Ustadz, ada 67 Ustadz di sini. Oke, selamat siang Pak Ustadz Tahta. Oke, Bang Dani siang. Ya, saya mau tanya ini tentang sebuah hadis tentang wahyu yang pertama itu. Yang tentang orang yang berselimut itu Pak Ustadz. Di situ ada tertulis bahwa ketika Nabi Muhammad melihat ke atas, dia melihat Jibril duduk di atas arsy. Sedangkan yang saya ketahui selama ini, yang duduk di atas arsy itu adalah Allah, bukan malaikat. Itu penjelasannya bagaimana ya Pak Ustadz? Ya sebenarnya kalau aras itu tidak bisa dilihat gitu loh ya. Apalagi dari bumi. Bahkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu ditakwil. Maksudnya menguasai aras sehingga sana. Kenapa kau ditakwil? Karena Allah itu mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Kalau tidak ditakwil nanti apa? Ibaratkan di singgasana, ya sekarang kan makhluk. Nah, kalau masalah ayat hadis itu kita kan tahu bahwa para Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril itu macam-macam. Ada yang langsung Jibril datang, ya udah disampaikan. Ada yang sosoknya itu
Beda-beda, agak seperti di Gua Hiro terus gitu loh. Ya. Nah, sehingga Nabi saat itu memandang di aras Jibril itu. Maksudnya apa? Bentuknya itu kan di surat An-Najm itu kan malaikat Jibril datang kepada Nabi memberi wahyu itu kadang-kadang wujud aslinya ada pernah. Ya itu kalau aslinya ya berarti sayapnya itu kalau kita tahu dari hadis ya. Sayapnya itu sudah menutupi bumi gitu loh. Jibril si wujud aslinya. Makanya kalau dia datang kepada manusia, pernah Nabi didatangi Jibril itu ya seperti manusia biasa. Pakai baju putih gitu. Kadang-kadang menampakkan wujud aslinya. Ya seperti yang Bang Daniel tadi itu. Itu cuma menceritakan seperti inilah Rasulullah ditemui Jibril. Nah, kadang-kadang ringan. Berarti kalau ringan itu tidak menampakkan wujud aslinya gitu ya. Kadang-kadang pernah melihat sosok Jibril asli seperti di surat An-Najm gitu tuh. Atau seperti di hadis yang Bro Daniel sampaikan gitu. Silakan. Iya Pak Ustadz. Di surat Al-Mudatsir itu. Yang saya tanyakan tuh apakah pengertian dari arsi lah. Arsi kan singgasana atau kursi. Apakah ada memang malaikat pun memiliki singgasananya sendiri gitu? Tidak. Kalau itu berhubungan dengan Allah enggak. Karena Allah itu apa ya? Kata-kata aras itu menguasai sebenarnya singgasana. Tapi sebenarnya makhluk itu terbatas. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diantar Jibril, Jibril itu mengantarnya cuma di langit ketujuh. Di atasnya itu Sidratul Muntaha namanya. Makanya Rasulullah sendirian udah. Karena kata Jibril tidak ada makhluk siapapun yang menembus ini. Gitu. Lalu ini Pak Ustadz, ada satu ayat Al-Quran itu saya pernah baca bahwa Jibril itu menampakkan diri dalam wujud manusia yang sempurna ya. Yang itu fa'arsalna ilaiha ruhana kepada Maria itu. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu salah satu bentuk inkarnasi atau dari makhluk goib roh gitu menjadi fisik manusia atau dia menitis atau meminjam tubuh manusia atau bagaimana Pak? Enggak. Biar kita gampang contohnya gini ya, ibaratkan Song Gokong. Dia mau menjadi apa saja kan bisa. Ibaratkan gitu. Jadi Jibril itu malaikat. Nah, kenapa kalau dia berwujud manusia? Supaya Maria tidak takut. Itu sama dengan di Lukas itu kan. Pada hari ke-6 gitu ya. Tuhan mengutus Jibril sama dengan itu. Apakah bentuk aslinya di situ? Enggak. Penjelasannya di mana? Di Al-Quran. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami mengutus roh kami yaitu Jibril. Yang mana Jibril menemui Maria itu sebagaimana datang kepada Nabi Muhammad pernah kan jadi manusia. Ya tinggal aja misal saya Jibril. Nah, saya ingin berwujud menjadi manusia. Ping, ibarat gitu itu. Gitu ya. Berarti perubahan esensi Pak ya, perubahan zat ya. Iya, pokoknya menjadi manusia. Gitu loh. Ibaratkan apa ya? Namanya Jibril utusannya Allah. Wong kita lihat film-film ada banyak kok ilmu-ilmu ingin menjadi siapapun. Makanya saya kasih contoh Kerasakti aja. Song Gokong ya. Ketika menjadi saya kan sudah orang melihat ya saya kan. Ya, tapi saya tidak mencontohkan itu cuma supaya logika kita itu nyampe gitu loh. Dia ada ribet menjelaskan gitu. Yang penting wujudnya malaikat itu aslinya nggak seperti itu. Beda manusia dengan malaikat. Tapi ketika dia menemui manusia, tergantung malaikat yang mau jadi apa dia gitu loh. Gitu bro Dani. Mana nih Bro Daniel nih? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Pak Lamsen juga, terus ada siapa yang baru masuk tuh? Ada Pak Iya, Lamsen. sorry, tadi ke-mute. Satu lagi ya Pak Ustadz. Ya silakan. Saya mau share screen dulu. Sebentar. Nah, dari surat Maryam ayat ke-16,
Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Sebelah timur ya, Pak Ustaz. Nah, kalau kita lihat peta, sebelah timur Baitul Maqdis itu sama seperti arah jam 3. Yerusalem kan sini ya, saya zoom. Berarti ke arah Qumran situ, sebelah timurnya. Sedangkan Bethlehem, tempat kelahiran Yesus itu, adanya di sebelah selatan, arah jam 6, arah setengah 7. Nah, lalu ada satu hadis lagi. Enggak, ditanya aja dulu ini, jangan dicampur-campur. Ya, enggak, ini untuk dasar pertanyaan saya. Nah, tentang fardu salat. Bahwa di situ Nabi Muhammad mengatakan bahwa memang Nabi Isa itu lahirnya di Baitul Lahim atau di Bethlehem. Nah, pertanyaannya mengapa ada seperti kontradiksi itu? Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa itu lahirnya di Bethlehem di sebelah selatan, sedangkan Al-Quran mengatakan Maria itu mengasihkan diri ke sebelah Ini timur. hadis yang Anda bawa nggak terang ini apa ini, nggak bisa dibaca ini. Buram. Saya zoom ya. Kebaca nggak deh? Buram. Tentang fardu salat itu. Sanadnya seperti apa sih? Kayaknya itu dari Sahih Muslim deh. Itu Kitab sebenarnya nomor 5. gak cocok, gak sinkron ke hadis ini. Ini cuma menceritakan ini ya, bukan masalah Kelahiran. Maryam itu ya. Jadi Kalau surah Jadi Maryam ini- itu, iya itu yang dimerahin itu. Coba itu membahas apa kan itu? Masalah tempat kelahiran. ini bukan tempat itu tadi Bukan. kan di yang pertama Anda bawa itu kan itu, Kayak Isra Mi'raj ini kayaknya. iya. Jadi kan tadi Anda membawa itu untuk mengungsi. Ya, Siti Maryam ini pergi ke sebelah timur. Enggak disebutkan sebelah timur kota apa. Baitul Iya. Maqdis kan ada di Yerusalem di. Iya, sebelah timurnya Baitul Maqdis kan, di situ tadi yang pertama Anda bawa. Ya. Ya udah nggak ada masalah kalau dia ke sebelah timur. Kita lihat di peta ini di. Nah, Kenapa? seharusnya Maryam itu melahirkan di daerah sini. Iya, ini bukan masalah melahirkan, pergi ke sebelah timur dulu. Kan dari awal Anda mengatakan pergi ke sebelah timur. Di dalam Al-Quran dijelaskan kota mana di sebelah timur. Yang jelas pergi ke sebelah timur, clear. Nah, terus apa yang mau ditanya? Kita buka aja deh ya, Maryam 16 tadi. Saya buka dulu ya. Oke. Sorry. Ustaz Tataya nggak apa katanya? Poinnya apa yang mau dijawab Ustaz Tataya? Tentang perbedaan tempat itu di. Belum. Sebelah Surah- timur itu tidak disebutkan di mana. Sedangkan untuk hadis itu tentang kelahiran kan, melahirkan kan. Iya. Jadi waktu hamil berangkat ke sebelah timur, kapan dia melahirkan sesuai dengan hadis. Ayat Al-Quran kan global, tidak menjelaskan secara terperinci. Oh, ini Pak Hussein di ayat. Jadi sebenarnya Mas Daniel ini mau bertanya tentang di mana dilahirkan atau di mana dia pergi setelah melahirkan. Ini ada dua loh ini. Kalau saya baca urutan kisahnya dalam Al-Quran itu, setelah Maryam pergi ke arah timur Baitul Maqdis, di sana dia ditemui oleh Jibril dan dia langsung mengandung di sana. Nah, setelah mengandung kemana? Tidak ada cerita kan? Langsung melahirkan, kemudian rasa sakit. Enggak, begini aja Pak Daniel. Anda mau nanya, Pak Daniel, Anda mau nanya yang mana dulu nih? Begini secara kronologi ya, Maryam itu kan mengungsi ke arah timur Baitul Maqdis. Nah, terus? Sana di arah timur itu dia dijumpai oleh Jibril, lalu dia mengandung. Setelah itu dia melahirkan di sana.
di sebelah timur Baitul Maqdis. Di mana Tapi tertulis melahirkan? Gimana sih? Mana bukti? Aduh. di Nah itu Maryam, singkatnya gini, Bro di Daniel. Maryam ayat 21 sampai 24. Ini, Bro Daniel, jadi gini, yang jelas itu gini. Jadi malaikat menyampaikan hamil langsung melahirkan nggak gitu. Ada dua proses. Tapi Al-Quran itu menceritakan itu mujmal. Sehingga seakan-akan cepat hamil langsung melahirkan. Enggak itu. Kenapa kok baik itu melahirkan atau hamil, kok tidak pernah sepi dari Baitul Maqdis? Karena memang mulai dari awal dia itu apa ya namanya? Siapa namanya istrinya itu? Hana. Ibunya Maria itu. Iya. Itu memang udah nadar. Kalau nanti saya anakku ini lahir, maka akan saya ibaratkan saya wakafkan. Maksudnya saya untuk apa ya? Menjadi apa pelayan masjid kalau sekarang itu. Bersuci lah untuk mengurus lah. Iya. Nah, ternyata ketika lahir perempuan yaitu Maria. Jadi Maria itu memang kenapa kok mau melahirkan, mau hamil kok tidak pernah pisah? Karena memang dari kecil dia udah menjadi tempatnya di situ gitu loh. Ibaratkan saya itu sudah menjadi anak pemuda masjid lah, tukang ngurus-ngurus, nyapu apa kayak menghikmatkan diri kepada Allah saya gitu loh. Jadi di ayat itu bukan berarti prosesnya cepat, datang Jibril hamil, bahkan saat itu juga melahirkan, bukan gitu itu ya. Silakan. Ya, saya hanya membaca dalam Al-Quran saja sih. Ya, pertanyaan Anda apa? Itu kalau saya sih menemukannya ada dua daerah yang berbeda gitu. Yang satu di sebelah timur Baitul Maqdis, yang satu di Bethlehem sebelah selatan. Pertanyaan Anda mencurigai ada kontradiksi tempat Ya, Maria melahirkan gitu. betul, betul. Nah, pendapat Anda yang pertama di mana? Di sebelah timur Baitul Maqdis Berdasarkan berdasarkan ayat Al-Quran. di mana tadi itu? Ya itu Maria. belum melahirkan itu cuma Belum. menceritakan bahwa dia mau diberikan anak gitu loh. Jadi Tapi dalam Al-Quran juga tidak ada tertulis bahwa dari sebelah timur itu dia pergi lagi ke Bethlehem atau ke sebelah selatan atau pulang Kalau lagi masalah lahirnya Bro Daniel masih lama itu, nggak langsung. Al-Quran menceritakan langsung karena mujmal. Inti kronologinya seperti ini gitu loh ya. Lanjut. Oh ya, udah gitu. Udah itu aja pertanyaan saya. 3 itu aja. Terima kasih untuk penjelasan. Silakan dari yang Kristen yang lain mungkin ada Pak Lamsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lamsen nggak? Ada Pak Lamsen. Ada, saya Lamsen. Saya tidak, bukan ranah saya mengotak-utik Al-Quran. Sulit dipahami itu. Walaupun itu untuk manusia. Hampir tidak ada manusia yang memahami Al-Quran itu. Enggak gampang, mau Bible, mau Quran itu gampang kalau dipelajari, disampaikan. Bible itu gampang dipahami. Kalau Al-Quran sama-sama gampang. Benar. Bagaimana Lamsen, kita memahami Pak Al-Quran? Lamsen, kalau Al-Quran itu sulit dan tidak bisa dipahami, kenapa di Indonesia ini umat Islamnya mayoritas? Itu bukan kata-kata saya, Pak. Islam di Indonesia ini hanya imani saja, walaupun tidak ada mengerti. Tapi tadi Pak Lamsen mengatakan itu loh, barusan dari mulutnya Pak Lamsen, Islam Iya. sulit untuk dipahami. Sekarang kita perbandingkan Pak Teman-teman Lamsen. Islam sendiri mengatakan. Iya, tadi bahasa saya koreksi Indonesianya dulu Pak terjemahan Lamsen. itu salah. Pak Terjemahan Lamsen mengatakan Islam sulit dipahami. Sekarang kita perbandingkan saja. Al-Quran sulit dipahami Al-Quran. Karena katakanlah begini, seluruh dunia kita kumpulkan. Kira-kira adakah 100 juta Kristen yang hafal dengan kitabnya di luar kepala? Kristen itu bukan menghafal Al-Quran. Enggak, perbandingannya kan begitu, karena sulit dipahami katanya. Makanya jangan disamakan dengan Al-Quran. Bertolak belakang. Al-Quran kan untuk dihafal.
Silakan bertanya kalau sudah dipahami surah apa, ayat berapa, supaya kita menjawab. Karena Pak Lamson tuh dari dulu tuh kalau saya nyimak bertanya. Sebentar Satu-satu dulu, karena perlu dikoreksi, karena dari mulut Pak Lamson sendiri loh. Tapi satu sisi mengatakan itu dari mulut sendiri, nah, berbicara begitu, tapi satu sisi saya bukan mengatakan lah. Ini kan saya harus koreksi, biar diskusinya ini tidak salah persepsi. bukan Ya, Pak hari Lamson ini ya. itu, Pak Lamson itu dari dulu kalau saya Sebentar Pak. Iya, tahan dulu. Tahan dulu. Sebentar Pak Jul. Jadi begini Pak Lamsan. Al-Quran itu tidak sulit untuk dipahami Pak Lamsan. Al-Quran itu sangat mudah untuk dipahami bagi yang ingin memahami. Tapi bagi yang tidak mau memahami pasti sulit. Kenapa Al-Quran bisa dipahami dengan mudah bagi ingin memahami? Karena Al-Quran itu di samping ada original teksnya, ada terjemahannya, ada penafsirnya yang ahli. Jadi sangat mudah dipahami bagi orang yang mau memahami. Itu jawabannya Pak Lamsan. Iya. Jadi harus ditafsirkan dulu sama penafsir ya. Ya harus ditafsirkan Pak Lamsan. Iya. Jadi ya udahlah. Makanya kemarin itu kan penafsir itu kan bermacam-macam tafsiran. Makanya ada orang teman-teman Islam yang membakar tafsiran, kitab tafsiran itu. Mungkin udah ditangkap, nggak tahu di Bali atau di mana, nggak tahu. Nah, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi menafsirkan dulu. Karena Ya, hanya orang-orang yang beriman yang bisa memahami Al-Quran. Ya, hanya orang-orang beriman saja. Hanya orang-orang beriman. Artinya bila mana tidak memahami Al-Quran, artinya orang tersebut nggak beriman. Nah, dengan tegas Al-Quran mengatakan begitu. Hanya orang-orang yang beriman. Beriman juga berakal. Bagi yang nggak memahami, ya silakan diartikan sendiri. Berarti nggak beriman juga tidak berakal. Saya yakin kan orang yang beriman dan berakal akan memahami dengan mudah. Salah satu contoh Bu Indri. Udah lama bertempur ya, udah lama berdiskusi dengan kita. Alhamdulillah hidayah menghampiri hati beliau. Dan pemahamannya tentang Bible juga luar biasa dan itu kita perlukan di sini. Begitu Pak Lamsen. Iya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan di sini, mumpung ada Ustadz Tata, mumpung ada Ustadz Handi, Ustadz-Ustadz kita yang lain bisa menjawab dan Ustadz Dr. Husema juga bisa menjawab. Silakan untuk bertanya Pak Lamsen. Bila mana ada kesulitan. Saya tidak bisa bertanya tentang Al-Quran ini karena bahasa Indonesia pun salah kata teman-teman. Nah itu makanya karena Pak Lamsen nggak beriman, bertanya aja nggak bisa. Karena saya tidak mengerti bahasa Indonesia pun salah. Jangan kamu apa namanya terjemahan katanya. Artinya terjemahan itu salah kan? Oke, sekarang menurut Pak Lamsan itu ada nggak kira-kira keraguan di dalam Pak Lamsan tentang Al-Quran? Ada yang mau ditanyakan? Apa mau saya lakukan? Orang saya nggak ngerti sama sekali. Karena saya pelajari bahasa Indonesianya, terjemahan itu disalahkan saya. Makanya kapok saya. Kamu itu terjemahan mana bisa mengerti kamu Al-Quran katanya. Jangan. Oke, kalau begitu Pak Lamsan nggak mau bertanya tentang Al-Quran, boleh nggak teman Muslim di sini bertanya satu tentang Bible? Kalau tentang soal tafsir. Jangan. Sekarang begini, boleh bertanya, jangan mengajarkan. Yang masalahnya enggak, baik. Dia bertanya tapi mengajarkan, lalu simpulkan sesuai dengan kehendak dia. Oke, bagaimana menafsirkan satu data di Bible seperti yang tertulis di Wahyu itu 19 berapa begitu, di pahanya ada tertulis Raja segala raja. Artinya di sana di paha Yesus ada tertulis Raja segala raja. Bagaimana menafsirnya itu? Ngeri kali. Kitab Wahyu itu kan penglihatan, bukan kenyataan itu, bukan real itu. Baca dulu dari awal. Kalau membaca Alkitab sepotong, lalu dipikir-pikirkan, ya nggak bisa. Harus baca secara utuh satu perikop. Jadi Alkitab itu sendiri yang menafsirkan. Jangan kita yang menafsirkan, ya. Katanya mudah dipahami. Gampang dipahami itu Alkitab kami itu baca. Katanya mudah dipahami, tapi kok kudu baca lompat-lompat. Kok enggak. Wahyu itu Pak, di Wahyu 19. Pak Lamsan. Jadi di Wahyu 19:16 itu. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Artinya
Kalau bahasa Indonesianya lurus, di paha Yesus ada tertulis Raja segala raja. Diartikan lagi di zaman sekarang, kalau ada tulisan di kulit itu namanya tato. Nah, bagaimana menerjemahkan ini, Pak? Menafsirkannya Itu gitu. nyata enggak? Itu kan hanya penglihatan Yohanes. Berarti Yohanes salah lihat. Penglihatan itu kan seperti mimpi, itu kan enggak real, enggak nyata. Itu Berarti mimpi dan penglihatan Yohanes nggak benar. harus diterjemahkan lagi dengan dibaca. Makanya saya katakan kalau tentang Wahyu dan Daniel itu harus digandeng ya, mempelajarinya itu ya. Enggak, begini aja Pak Lamson. Penglihatan mimpi Yohanes ini benar atau bohong? Itu namanya penglihatan seperti mimpi lah. Ya. Benar terjadi kan enggak? Jadi artinya Yohanes ini mimpi dan penglihatannya bohong. Lambang-lambang itu Pak, lambang-lambang. Iya, artinya Yohanes ini bohong mimpinya. Bukan bohong, ada lambang. Kalau nggak bohong berarti benar Yesus punya tato. Ceritakan masa-masa yang akan datang. Ada dua ini, maju kena mundur kena Pak Lamson. Kalau Anda membenarkan mimpi dan penglihatannya Yohanes berarti Yesus punya tato. Tapi kalau Anda menyalahkan, kita baca dulu. Ya dibaca dulu Pak, dibaca Pak. Wahyu 19:16. Ayat 16. Nah, Ya. ayat 16. Saya baca dulu. Ayat Silakan 16. Pak, silakan dibaca Pak. Ini kita harus belajar yang mengajari ke saya nanti Alkitab ini. Dan Ya. pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala iman. Jadi kita baca dari atas firman Allah dari 11. Ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Ini penglihatan kan? Ya, penglihatan Pak. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ush. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ush. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Uish, yang lain tolong Pak. Suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kan harus diterjemahkan melalui lambang-lambang. Ini lambang-lambang yang harus pelajari. Seperti contoh ya, angin itu artinya peperangan. Air itu bangsa, segala bangsa. Ada dibikin di sini terjemahannya apa lambang-lambangnya. Batu itu melambangkan Tuhan. Begitulah. Jadi kalau kita nggak tahu lambang-lambang ini, kita nggak mengerti. Kita pikir ini real enggak. Jadi pedang itu batu lambang Tuhan. Sebentar Pak Ela, sabar. Jadi gini ya Pak Lamson ya. Untuk belajar ini kita harus baca dulu arti-arti lambang-lambang kita. Ya, sebentar Pak Lamson gantian. Gantian Opa, gantian. Real Pak ya. Ya gantian Opa. Nah, Opa tadi udah menerangkan itu lebih detail lagi gitu ya. Nah. Yohanes melalui mimpi penglihatan, dia melihat Yesus menunggangi kuda. Ini bukan Yesus, Bang. Lalu aku melihat surga terbuka. Dia melihat surga, yang menunggangi kuda putih siapa, Pak? Ada seekor kuda putih. Ini lambangnya, melambangkan apa kuda putih ini? Dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus itu Pak yang menunggangi kuda itu. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya, dan nyala api. Kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya lalu ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai len halus yang putih. Jadi ini bukan peristiwa yang sesungguhnya Pak Andi. Ini lambang. Ini artinya di sini Yohanes ini mimpinya nggak benar. Enggak real, enggak real. Artinya hanya halus Yohanes ini, halu dia.
Apa arti tulisan itu? Kita lihat kitab-kitab lain. Saya nggak bisa cari ini nih. Ayatnya banyak. Nah, gini aja Pak Lamson. Kalau Pak begini Pak Opa, sebentar. Saya udah pernah belajar ini. Sebentar Opa. Ayat-ayat lain. Kalau sebentar Pak Lamson. Kalau Pak Lamson ingin menyelamatkan Yesus ada tato, Anda harus menyalahkan Yohanes. Tapi kalau Anda mau membenarkan Yohanes, berarti Yesus punya tato. Itu aja Pak. Nggak ada pilihan. Ya. Jadi begini ya. Ya. Kalau Alkitab kami itu agak tidak sama dengan pemikiranmu. Yesaya 55:8 mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Allah. Seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya otak dan pemikiran kita tidak sama dengan Tuhan. Ini melambangkan itu, ya, tidak sama. Dalam hal ketuhanan itu, kita tidak mampu memahami itu. Tapi ini adalah penglihatan. Namanya penglihatan, bukan kejadian sebenarnya, bukan peristiwa. Ini bukan peristiwa, hanya penglihatan. Penglihatan ini nanti menceritakan tentang apa? Kita baca di awal dan mana nih? Nyanyian Bible. Opa, ini biar nggak panjang. Opa, biar nggak panjang. Hanya dua pilihan Pak. Satu nih pilihan pertama nih. Kalau Opa mau menyelamatkan Yesus tidak punya tato di paha, Anda harus mengatakan mimpi Yohanes nggak benar. Tapi kalau Anda mengiyakan mimpi Yohanes itu benar, berarti Yesus punya tato. Itu doang pilihannya Pak, nggak ada yang lain. Alhamdulillah, itu lambang, tidak peristiwa. Ya, tidak mungkin itu real, nyata, tidak. Artinya mimpi Yohanes nggak benar. Ya, kalau kamu mimpi, udah jelas. Misalnya, mimpi Yohanes nggak benar. Saya mimpi gunung, naik gunung. Apa artinya itu? Iya, artinya udah selesai. Opa, mimpi Yohanes ini nggak benar, ngarang dia. Naik ke gunung. Toto saya bangun. Apa benar saya naik gunung? Iya, udah yang jelas di sini kita putuskan mimpi Yohanes ini nggak benar. Ya nggak benar, nggak benar ini Yohanes mimpinya ini. Ya nggak real. Ya, udah jelas nggak real. Jangan, ini tidak perlu kita pahami dulu ya. Ini wahyu ini adalah yang belum terungkap. Kan dikatakan dalam Daniel, masih disegel, masih bisa belum dipahami oleh manusia. Tapi nanti akhir zaman kita akan mengerti. Inilah yang dikatakan masih disegel, ya. Ya, masih disegel. Wahyu ini memang wahyu ini memang sulit dipahami. Bukan sama Pak Lamson, bukan. Tapi ajaran Alkitab itu jadi yang jelas intinya di sini sebelum saya mundur dikit, gantian yang lain. Intinya di sini mimpi Yohanes ini nggak benar karena memfitnah Yesus. Kenapa fitnahannya adalah menuduh Yesus dalam mimpinya ada tato di pahanya. Ternyata kenyataan dan faktanya Yesus tidak punya tato. Nggak benar ini Yohanes ini. Berarti halu. Bentar Pak ya, nggak benar Yohanes ini memfitnah Yesus ada tatonya. Padahal mimpinya nggak benar. Ini cara terjemahanmu ya. Bagi saya mimpi itu adalah lambang, masih bisa diterjemahkan. Seperti mimpi Daniel ya, Daniel 2 itu kan mimpi. Tapi bisa diterjemahkan, makanya bisa kita mengerti apa yang akan terjadi. Itu. Oke, udah jelas di sini Opa, silakan Dokter Usema. Datang. Jadi itu saya bertanya sama Ustaz ya.